Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali kita akan ulas lagi kawan permainan Wesley So. Setelah kemarin kita ulas permainannya saat melawan Bapak Utut Adianto, sekarang kita akan ulas melawan muridnya Bapak Utut, yaitu Susanto Megaranto. Mungkin kawan-kawan yang banyak tahu tentang Mas Susanto Megaranto ini, silakan komentar saja di kolom komentar untuk menambah informasi mengenai Mas Susanto Megaranto ini. Rekor pertemuan mereka yang saya dapat dari database 2020, mereka bertemu sebanyak 12 kali, baik di permainan rapid maupun permainan klasikal. Wesley So menang 7 kali, kalah 1 kali, dan draw 4 kali. Artinya Mas Susanto ini hanya menang 1 kali saat berhadapan dengan Wesley So ini. Dan game mereka yang akan kita ulas ini adalah saat mereka bertemu di turnamen Asian Continental Open edisi ke-9 tahun 2010 di Filipina. Seperti apakah permainan kawan? Kita langsung saja ke atas papan. Mas Susanto Megaranto memegang hitam, Wesley So memegang putih. Mengawali permainan dengan pion E4, dibalas pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5, Ruy Lopez opening atau pembukaan Spanyol, atau juga bisa disebut dengan Spanish game. Dan Mas Susanto memainkan pion A6 dengan Murphy defense, gajah mundur ke A4, kuda F6, dan putih atau Wesley So melakukan rokade di langkah kelima ini. Mungkin yang baru tahu mengenai pembukaan Ruy Lopez kan pada posisi seperti ini, seringkali hitam tidak melanjutkan langkah kuda pukul pion E4 ini. Mungkin pion ini terlihat gratis, tapi tidak kawan. Nantinya hitam akan membalas dengan langkah beteng ke peta E1 untuk kembali mendapatkan pion hitam E5. Jadi sama persis apa yang dilakukan oleh Mas Susanto ini, tidak pukul pion E4, memainkan pengembangan gajah E7 untuk mempersiapkan rajanya segera rokade. Beteng putih digeser ke E1, pion B5 mengancam gajah, dan di sini kawan, langkah pion B5 ini bisa kita sebut atau bertransposisi ke permainan Ruy Lopez tertutup. Dan gajah mundur ke B3. Sekarang Mas Susanto rokade pendek. Dan Wesley So melanjutkan pion C3. Langkah pion C3 ini kawan menantang hitam untuk bermain dengan variasi martial attack. Mungkin kawan-kawan sudah banyak tahu tentang martial attack, suatu variasi counter attack yang dipopulerkan oleh James Frank Marshall, seorang master catur asal Amerika. Nanti kita akan melihat kawan, bagaimana Mas Susanto Megaranto ini memainkan martial attack. Tentu saja, pion D5 lanjut hitam, pion pukul pion, kuda pukul pion, dan putih melanjutkan kuda pukul pion E5. Dipukul balik oleh kuda hitam, dipukul balik oleh beteng putih. Permainan martial attack sudah dimulai kawan. Dan di variasi originalnya kawan yang dimainkan oleh James Frank Marshall saat melawan Capablanca, kuda F6 ini adalah langkah dari Frank Marshall yang nanti akan dilanjutkan dengan beteng mundur ke E1, gajah hitam D6, pion H3, kuda lompat ke G4 mengorbankan kudanya. Pengorbanan tidak diterima Capablanca waktu itu kawan. Capablanca memilih langkah menteri ke F3 dan James Frank Marshall melanjutkan langkah menteri ke H4. Ini adalah versi originalnya kawan yang dimainkan oleh Frank Marshall pertama kalinya pada tahun 1918 saat menghadapi Capablanca. Tapi serangan Frank Marshall itu kawan dapat diredam oleh Capablanca dan Capablanca berhasil memenangi permainan saat itu. Tapi di permainan kali ini kawan, Mas Susanto tidak memilih variasi kuda ke F6 memainkan pion C6 terlebih dahulu. Begitu juga dengan Wesley So, tidak menarik mundur betengnya turun ke E1, memainkan pion D4. Untuk membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan gajahnya. Dan sekarang gajah D6 menyerang beteng. Beteng turun ke E1, sekarang menteri H4. Variasi ini memang agak berbeda dengan versi originalnya, tapi variasi ini masih bisa disebut dengan martial attack. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Wesley So memainkan pion G3 untuk menutup diagonal peta gelap bagi gajah menyerang atau memberikan dukungan bagi menteri pukul pion H2 ini. Mas Susanto memainkan menterinya ke H3 dan menteri putih ke E2. Langkah menteri ke peta F3 ini juga bagus kawan, tapi Wesley So memilih langkah menteri ke E2.
Gajah hitam ke G4 mengancam menteri, menteri ke F1 menantang pertukaran menteri, tantangan ditolak, menteri hitam mundur ke H5, dan sekarang kuda putih D2. Langkah kuda ke D2 ini untuk memberikan bantuan backup untuk mengontrol peta F3, dan Mas Susanto melanjutkan dengan langkah pengorbanan kuda F4. Dan di sini pengorbanan diterima, pion pukul kuda. Dipukul balik oleh gajah, mengancam skakmat dengan pukul pion H2, diantisipasi dengan memainkan pion H4. Langkah menteri ke peta G2 ini juga cukup bagus bagi putih, tapi Wesley So memainkan pion H4 terlebih dahulu mengorbankan pionnya. Ini merupakan langkah defleksi kawan agar menteri hitam ini tidak satu diagonal dengan gajah petak terang hitam ini. Pengorbanan diterima, menteri pukul pion, dan sekarang menteri ke G2. Dan Mas Susanto menggeser beteng A ke E8 menantang pertukaran beteng. Tantangan diterima, beteng pukul beteng, dipukul balik oleh beteng, selanjutnya kuda ke F1 untuk memberikan bantuan backup pada peta G3 serta peta H2. Dan hitam melanjutkan dengan langkah gajah ke H3 mengancam menteri, menteri pukul pion C6 mengancam beteng. Tapi sebelum memindahkan betengnya kawan, hitam melakukan serangan dengan gajah H2 skak, raja ke H1. Jika di sini gajah dipukul kuda, maka beteng E1 skak hanya bisa ditutup dengan kuda, beteng pukul kuda skak, raja ke H2, gajah G4 skak, raja ke G2, dan menteri pukul pion skak mat. Wesley So tidak pukul gajah kawan, hanya menggeser rajanya ke H1, dan beteng hitam digeser ke C8 menyerang menteri. Menteri bergeser ke B7. Masih tetap memposisikan menterinya untuk memberikan tekanan pada beteng serta mengincar pion F7. Ancaman menteri putih terhadap pion F7 diblokade oleh gajah di C7 dan mempersiapkan open skak berikutnya dengan pukul kuda. Raja pun bergeser ke G1 melindungi kudanya. Sekarang menteri G4 skak ditutup oleh kuda, gajah pukul kuda, dipukul balik oleh pion, menteri pukul pion skak, raja kembali ke H1, dan sekarang gajah ke G4. Memberikan serangan skak garbuan pada menteri di langkah berikutnya. Tapi sebelum itu, menteri pukul pion F7 skak, raja ke H8, dan sekarang gajah putih D5. Untuk mengontrol diagonal panjang ini kawan, agar para perwira hitam tidak berani melakukan skak di diagonal panjang ini. Di sini, Susanto Megaranto menempatkan menterinya di E1 skak, raja ke H2, beteng ke E8, dan sekarang putih memainkan gajah ke G5 menyerang menteri hitam. Bila menteri hitam pukul beteng, menteri putih pukul beteng hitam skak mat. Susanto hanya menggeser menterinya ke peta E2 skak, ditutup oleh gajah, sekarang gajah hitam ke H5 menyerang menteri. Menteri bergeser ke peta F4, Susanto pukul pion B2. Seperti yang kalian lihat kawan, sampai langkah ke-35 ini serangan martial attack yang dilakukan oleh Susanto mampu dibendung atau diredam oleh Wesley So. Dan tentunya pada posisi ini kawan, putih jauh unggul daripada hitam. Dan kita lanjut langkah berikutnya oleh Wesley So menempatkan betengnya ke E1. Tentu bila beteng hitam pukul beteng putih, menteri putih ke peta F8 skak mat. Jadi Susanto tidak perlu memukul beteng putih, dia meneruskan untuk pukul pion A2. Beteng pukul beteng skak dipukul balik oleh gajah, sekarang pion D5. Langkah pion D5 ini kawan membuat Susanto Megaranto menyerah di langkah ke-38. Ancamannya jelas kawan-kawan, dengan memainkan pion D5 ini memutus akses bagi menteri hitam untuk memberikan blokade di peta G8 saat ada skak dari menteri putih di peta F8. Dan tentu di sini ancamannya jelas, skak mat di peta F8 oleh putih. Mungkin apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, variasinya yang akan terjadi mungkin seperti ini. Dan saya rasa sampai di sini tidak perlu dilanjutkan lagi kawan-kawan. Dapat dipastikan
Putih sudah menang pada posisi seperti ini dengan keunggulan 1 perwira. Itulah kawan-kawan satu partai yang pernah dilakoni oleh Mas Susanto Megaranto berhadapan dengan Wesley So. Sekali lagi mereka bertemu sebanyak 12 kali. Mas Susanto hanya memetik 1 kali kemenangan, 7 kali kalah, dan sisanya 4 kali draw. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan inspirasi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.